Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, segenap pengurus PCNU dan MWCNU, jajaran Tanfid dan Suriah yang saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang ke Cirebon dengan membawa cinta. Rasa cinta inilah yang kemudian menghadirkan kita di majelis yang mulia. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah Ta'ala. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya datang dengan membawa cinta, Bapak Ibu warga masyarakat datang dengan membawa cinta. Cinta ketemu dengan cinta, dan sifat orang yang cinta adalah ingin membahagiakan antara satu dan yang lainnya. Maka saya sampaikan, cintaku padamu seperti coronavirus. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi sangat serius. Maka dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah mengendaki kalian menjadi orang yang tidak hanya sekedar mencintai tapi juga dicintai. Maka kalau saling mencintai berarti ada kebahagiaan di sana. Yang masalah adalah kamu cinta tapi dia tidak. Nyamuk saja ditepuk pakai kedua belah telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Maka kemudian ada istilah, aku nganan kamu ngiri, akunya bertahan kamunya lari. Rasa cinta inilah kemudian yang perlu kita pupuk, terutama kecintaan kita kepada sang penghulu alam, kepada seorang manusia, merupakan manusia terbaik dan manusia pilihan. Siapakah gerangan? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini sahabat-sahabat saya di medsos digegerkan dengan postingan seorang mantan artis yang hari ini mengatakan dirinya hijrah, yang mempermasalahkan kedudukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menurut yang bersangkutan nama Muhammad tidak layak ketika dipasang di dinding, di rumah, di masjid berjajar dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan kalau nama Muhammad bersanding dengan nama Allah, positioning dan placementnya sama, berarti seolah-olah menempatkan Muhammad sama dengan Allah. Ini tentunya satu tafsir yang salah, yang saya sering mengatakan jaka sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Contoh paling sederhana adalah ketika Presiden Jokowi fotonya sejajar dengan Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Apakah kita dengan serta-merta mengatakan Kiai Ma'ruf posisinya sejajar dengan Pak Jokowi? Tentunya tidak.
dengan tugas masing-masing. Demikian juga ketika nama Muhammad bersejajar dengan nama Allah, bukan berarti kedudukan Muhammad sama dengan Allah. Tapi hal itu diriwayatkan dalam sebuah riwayat yang menyebutkan ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan jasadnya dari tanah. Dari tanah. Anda tahu kenapa Nabi Adam jasadnya manusia diciptakan dari tanah? Karena asal kata nama tanah itu sama dengan ridho. Ardun yang asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya manusia belajar dari sifatnya tanah. Tanah itu sifatnya ngalah. Dia diinjak tidak berontak, dikencingi dia tidak emosi. Tetapi Anda tahu, didiamkan saja tanah semakin lama harganya semakin mahal. Itulah manusia. Kita diperintahkan belajar dari sifatnya tanah, ardun, ridho, supaya manusia banyak ridhonya. Jangan suka emosi, jangan suka marah, sampai dikatakan la taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Mungkin pertanyaannya begini, kalau memang manusia diciptakan dari tanah, kenapa masih ada orang yang sukanya marah-marah, sukanya emosi? Apakah dia bukan manusia yang diciptakan dari tanah? Tetap saja orang yang suka marah tetap diciptakan dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Kok ada orang suka nakut-nakuti? Jelas tanah kuburan. Ibu-ibu suka belanja, tanah abang. Anda suka ngaji, tanah suci. Kamu yang galau, jelas tanah longsor. Ketika Allah menciptakan Adam dari tanah, Adam mengatakan kepada Allah, gara-gara setelah penciptaan Adam, Nabi Adam menyebut nama Muhammad. Allah kemudian bertanya kepada Adam. Allah bertanya bukan karena tidak tahu, tapi hanya penasaran, kok tahu Adam nama Muhammad? Kemudian Allah bertanya kepada Adam, wahai Adam, dari mana kamu tahu nama Muhammad? Apa jawaban Nabi Adam? Lamma khalaqtani, ya Rabb, ketika engkau menciptakan aku, fanafakhta fihi ruh, kemudian kau meniupkan ruh ke dalam jasadku, warafa'tu ra'si, dan aku mengangkat kepalaku. Apa kata Adam? Di surga aku melihat nama Muhammad berjajar dengan namamu. Itulah alasan kenapa kalau kita di masjid, di rumah, nama Muhammad bersanding dengan nama Allah, karena itu adalah gambaran surga. Hari ini artis yang mau belajar agama sudah mengatakan itu hukumnya haram. Bahkan kemarin dia mengatakan lagi apa? Sungkem kepada orang tua itu berpotensi musyrik. Gigi cangkem model opo. Ini bahaya. Dulu dia mengatakan apa? Peringatan Maulid tidak ada dasarnya, itu bid'ah sesat dolalah. Maka cukup kita jawab apa? Al-ikhtifal bil maulidis syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin sahih. Perayaan peringatan Maulid tidak membutuhkan hadis yang sahih, tetapi membutuhkan hati yang sahih. Maka Gus Miftah sering mengatakan, cukup Rokib dan Atib yang menilai amalku, cangkemu ra usah melu sing penting endi kopiku. Oh ini kopi. Jadilah cowok seperti kopi. Kenapa? Pahit sih, tapi banyak yang suka. Sumpah pahit banget. Kenapa pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Ini yang di depan seragamnya bajunya bunga-bunga. Saya tidak gagal fokus dengan bajunya, tapi dengan kakinya. Kenapa kamu duduk di depan kiai tungkaknya diselonjorkan? Apakah kamu tidak merasa tungkakmu meletek-meletek? Oh, karena capek, badannya agak gemuk, nggak apa-apa. Sekarang cewek seksi kalah dengan cewek gemuk.
Cowok lebih suka dengan cewek gemuk daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Nah. Makanya kalau kamu punya cewek, punya istri gemuk, syukurlah. 30 menit mau keloni sikilmu kram tak kandani itu. Maka kecintaan inilah kemudian yang menuntun kita untuk hadir di majelis yang mulia ini. Karena Rasulullah mengatakan apa? Yusarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan di padang mahsyar sesuai dengan orang-orang yang dicintainya. Anda mencintai Rasulullah, wallah hakul yakin, besok Anda di padang mahsyar kumpul bareng Rasulullah. Di surga Anda akan kumpul bareng Rasulullah. Amin. Karena Rasulullah mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti dia benar-benar mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, dia akan di surga bersamaku. Coba, syaratnya hanya cinta. Maka begitu Anda hadir malam hari ini atas nama cinta, berarti Anda telah menggenggam tiket surga bareng baginda. Amin. Maka jangan pernah lupa, jangan pernah hilangkan rasa cinta itu dari dalam hatimu. Sebagaimana aku mencintai kalian, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Nggak percaya? Silakan dicoba. Cinta. Kenapa kemudian ini perlu kita peringati perayaan ini? Dalam rangka menumbuhkan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu tanpa bisa bertemu, ibarat lagu, menciptakan lagu tidak bisa dinyanyikan. Kita mencintai Rasulullah, kita menghadirkan Rasulullah melalui acara-acara seperti ini. Maka saya sampaikan, bila kamu rindu dengannya, jangan sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Ya, kalau kamu suka sama cewek, jangan kamu sebut nama ceweknya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hati cewekmu. Maka kamu gak usah pacaran, karena orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Maka cewek, kalau kamu disukai oleh cowok, kamu katakan kepada cowokmu, Mas, kalau kamu memang mencintai aku, tolong lakukan satu di antara dua. Apa? Halalkan atau tinggalkan. Kamu tidak bisa meluluhkan hatiku dengan I love you, tapi kamu bisa meluluhkan hatiku dengan kobil tuh. Wah. Kamu malah galau. Pegang rating kleru kopling, raiso nyanding mergo kalah glowing. Kamu harus tahu. Kamu tahu nggak apa bedanya cewek dengan sound system? Sound system diragati kita wujute. Cewek diragati dipek kancane. Dasar jomblo. Saya ingatkan ya, Ar-Rum 21. Allah berfirman dengan indah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Maka saya pesan deh, ini musim pandemi, sekarang apa-apa virtual, maka menikahlah. Pasti biayanya murah. Kenapa? Karena dilakukan secara virtual. Jadi kalau kamu nikah secara virtual, ya kelone virtual kayak gini. Kelone buka laptop atau deleng-delengan kayak gini. Ya mau ngaceng tok ya. Maka muncullah lagu judulnya apa? Mendung Tanpa Udan. Kamu tahu mendung tanpa udan itu bahasa lainnya apa? Apa?
Mendung tanpa udan kiye, bahasa lainnya adalah ngaceng tanpa kelon. Kayak gitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kita hadirkan acara seperti ini? Dalam rangka memupuk kerinduan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi. Tidaklah sekali-kali kamu beriman sehingga kamu mencintai aku, kata Rasulullah, lebih dari mencintai orang tuamu dan mencintai anak-anakmu. Maka ibu, saya tanya ibu, kalau anda disuruh milih, mana yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Modar aku, ayo. Ibu dijawab, siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Suami. Kayak bojomu siapa? Kalau saya ditanya sama istri saya tanya sama saya begini, Beb, ada yang salah? Istri saya manggil saya Beb, saya manggil istri saya Say. Syaitonir rajim. Saya itu tipe suami yang romantis, yang setiap saat saya ketemu istri saya, yang saya lakukan adalah bercanda. Karena suami istri itu bercanda pahalanya lebih banyak daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Makanya kalau saya pulang ngaji jam 2 malam, istri saya tertidur, kok dia ngiler, saya langsung cari ember tadai cangkeme. Ya, itu pahala. Istri saya di kamar, saya masuk, langsung saya nyanyi kan. Tul jaina ora nudul ora penak, nudul krasa penak sing didudul ndangak-ndangak kayak gitu. Ya ora apa-apa. Wong karo bojone dhewek ya. Ya ora apa. Awakmu manyanyi malah ora kaya ngono. Aku mundur alon marga kowe ra gelem kelon. Nah, sama istri sama suami itu guyon saja. Dibuat relax, enjoy. Saya ditanya sama istri, Abah lebih mencintai mana? Istrimu apa nabimu? Saya jawab dengan tegas 1000%, hakul yakin, saya lebih mencintai nabiku. Kenapa, Abah? Nabi jelas menyelamatkan, istri menjengkelkan. Ayah baik. Aja kesuwen. Istri Nabi mesti menyenangkan, istri menjengkelkan. Nabi menyelamatkan, istri belum tentu. Nabi enggak mengenakan matamu. Cangkeme siapa ge? Nabi menyelamatkan, istri mengenakan. Itulah bedanya tiang listrik sama tiang jaler. Tiang listrik ya madangi, tiang jaler metengi kayak gini. Nabi nggak bisa diganti, istri macam-macam bisa ditukar. Kalau Nabi tanpa tawar nggak bisa ditukar, kalau istri bisa ditukar. Tapi insya Allah saya tidak akan melakukan itu, karena saya tipe cowok yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Shallu ala Nabi Muhammad. Sekali-kali kamu tidak beriman, kata Rasulullah, sehingga mencintai aku Nabi lebih dari mencintai orang tuamu dan mencintai keluargamu. Apa? Bancer ki ya, dodok wae, bancer, duduk saja, duduk. Kamu gak usah ngadeg. Nah, mbaknya sama masnya di sini saja, jangan di situ. Kamu sini. Jangan deket-deketan. Kan aku jadi ingin. Mas sini aja mas, sini mas, kamu sini. Nah, kamu tahu nggak? Mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Dan agak sini, biar banyak agak sini. Mbaknya mau deket sama aku malu-malu. Sorry ya mbak, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret.
Maksudnya apa? Berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Iya. Tolong mbaknya nanti pulangnya lewat jalan selatan ya. Tahu kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Iya. Caranya kayak gitu. Cewek itu kelemahannya di telinga, cowok kelemahannya di mata. Makanya kenapa saya pakai kacamata hitam, supaya kalau ngelirik nggak kelihatan. Iku sing lemu kayak ngekek wae. Nang ngarepe kiai tungkake selonjor kek. Wong sapa kek? Lemune. Gak apa-apa bu, gak ada cowok cewek gemuk. Ada teori 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet ya. Maka yang namanya orang cinta itu tanpa logika. Maka di saat orang bertanya, apa sih dalil sahih Anda melakukan perayaan Maulid? Aku mencintai istriku saja, mencintai kekasih saja tanpa syarat. Kenapa kita mencintai Rasulullah harus mencari-cari syarat? Aku mencintaimu tanpa dalil. Kenapa mencintai nabiku harus cari-cari dalil? Yang namanya orang cinta, bahasanya ya seperti itu. Maka ketika kita mencintai Rasulullah, tadi kawan-kawan saya hadroh. Dari mana hadrohnya ini mas? Seragamnya wis lunas apa durung? Insya Allah saya besok masuk surga dikawal sama anak-anak hadroh. Tapi ya itu, di surga saya kelon sama bidadari, kamu hadrohan tok. Inyongnya kelon, caca kayak keteplak kayak gitu ya. Sangel. Nanti kamu selawatan sama saya ya. Minta lagu apa kamu? Mendung tanpa udan? LDR? Apa? Apa? Wartiem? Siapa kayak Wartiem? Tahun 2021 arane Wartiem. Nanti kalau kamu main ke Eropa ditanya what is your name? My name is Wartiem. Elek temen ya. Ayune kayak ngapa jeneng Wartiem ya nyongke ngedrop. Wartiem. War ki artinya tukang perang. Kan war. Tiem, micek. Mana yang namanya Wartiem? Kamu Wartiem. Maka tidak butuh kita dalil, tidak butuh kita syarat apapun untuk mencintai baginda Rasulullah. Kenapa? Karena kecintaan yang mendalam Rasulullah kepada umatnya. Maka yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dengan kembali mencintai beliau tanpa syarat apapun. Tanpa syarat apapun. Beliau menghabiskan waktunya, tenaganya, uangnya, pikirannya, bahkan nyawanya untuk umatnya. Maka tanpa syarat apapun kita mencintai beliau. Dengan harapan apa? Kita oleh Allah ditakdirkan bersama beliau besok di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita selawatan dulu yuk. Ayo selawatan. Ayo ramen mbak kekrek cangkeme kayak Selawatane cangkemmu meneng bae nyong ngomong. Nyong takon wis ngomong bae. Kamu suka sama MC-nya ya? Iya. Sorry kalian berdua beda pemikiran. Kamu mikir dia, dia mikir aku. Minta lagu lama apa lagu baru? Lagu baru belum jadi.
Lagu lawas, inyongnya wis lali. Ada yang patah hati di sini? Putus cinta itu tidak sakit, yang sakit itu sudah putus tapi masih cinta. Lah. Santai saja, nggak penting kamu malam minggu dengan siapa, lebih penting kamu hidup bersama siapa. Lah. Mbaknya udah menikah? Belum? Oh jomblo? Alhamdulillah. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Makanya kamu jaga, ngaku nih muslimah, senengannya melumah karo Ada apa ya? Oh, lampunya hidup. Lah iya tahu bulat digoreng dadakan cuwilik bayar regane 500-an. Mosok namu enak didol gratisan. Eman temen ya. 200.000 matane. Shallu ala Nabi Muhammad. Tahu apa temen ya? Ya apa-apa. Cara ngajine wong eno ya kayak iki. Sersan serius tapi santai. Ngaji kok apa-apa haram, apa-apa enggak boleh, apa-apa sesat. Dolane kurang atuh. Turune kurang bengi, koncone kurang oke, kopine kurang kental. Kopine kurang kental sangit. Angel temen ya. Kopi panas, degane adem. Inyo ngombe kabeh bebarengan, mulai hanyang-hanyangan. Ya, saya mau tanya sama kalian semua. Ini rata-rata yang datang anak-anak muda lah. Nikah tua, nikah muda itu bukan masalah. Yang masalah itu adalah ketika kamu menikah dengan pasangan yang salah. Itu kan. Belai apa belai? Oh, belai itu celaka. Oh, belai wartiem. Kok panas temen karena kipas angin ya? Kok kiri temen panitia nih ya? Kipas angin bae langka. Wartiem kipasi aku dong. Panitia kipas angin keprimen. Inyongnya sumuk ya? AC alami, angin cepoi-cepoi. Saya mau tanya sama kalian, coba ini logika cinta. Cinta itu menggunakan akal apa menggunakan hati? Akal apa hati? Oke, hati. Pertanyaan berikutnya. Orang itu berbuat baik awalnya dari mana? Dari hati. Salah. Menurut Imam Al-Ghazali, orang berbuat baik atau berbuat buruk itu awalnya dari dua hal. Dari mata yang melihat dan dari telinga yang mendengar. Mata yang melihat, telinga yang mendengar adalah dua jalan hidayah. Makanya coba Anda lihat, tidak ada orang yang buta dan tuli sekaligus. Kan cangkemnya ngapa ya? Jagong sing mburi ban katon. Kalau ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Berdiri. Itulah cewek. Di mana-mana suka yang berdiri. Oh, cangkemnya bosok teman, berduduk apa berdiri? Delosor. Emangnya gua cowok apaan? Saya mau Anda belajar logika dan kemudian bisa menjaga pandangan mata dan pendengaran telinga. Supaya kemudian apa? Hati dan pikiran kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Gak ada orang yang buta dan tuli. Gak ada orang yang buta dan tuli sekaligus. Kenapa? Karena kalau orang buta dan tuli sekaligus, maka gak ada jalan hidayah. Bagaimana kita mengajak dia untuk sholat sementara matanya tidak melihat, telinganya tidak mendengar? Kalau orang buta dan bisu banyak, tapi telinganya bisa mendengar. Bagaimana kita mengajak dia jalan hidayah? Caranya dengan suara. Kalau orang tuli, bisu banyak, tapi matanya biasanya bisa melihat. Kenapa? Karena jalan hidayah berangkat dari matanya.
Makanya orang buta itu nggak ada yang buta dan budak sekaligus. Karena kalau itu berarti tertutup pintu hidayah. Artinya apa? Begitu pentingnya mata dan telinga. Matamu dan telingamu mempengaruhi kualitas pikiran dan hatimu. Artinya apa? Yang perlu kamu jaga sebelum hati adalah telingamu dan matamu. Loh, kualitas mulut tergantung kualitas matamu. Apa bedanya cowok sama cewek? Cowok kalau menangis yang ditutup matanya, cewek kalau menangis yang ditutup mulutnya. Kenapa cewek kalau menangis ditutup mulutnya? Karena cewek sadar dosa paling besar seorang cewek berangkat dari mulut. Cewek itu mudah memaafkan tapi tidak gampang melupakan. Itulah cewek ahli sejarah. Sekali kamu punya salah sama cewek, seumur hidup dia akan ingat. Cewek dilawan. Makanya kalau saya harus menikah lagi, saya nggak mungkin nikah dengan Wartiem. Tapi saya menikah dengan orang Arab. Tujuannya apa? Kalau istri saya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Shadaqallahul adzim kayak gini. Cewek kalau menangis ditutup mulutnya. Cowok kalau menangis ditutup matanya. Karena cowok sadar dosa yang paling besar seorang cowok berangkat dari mata. Makanya cowok itu kurang ajar, suami itu kurang ajar. Di jalan lihat cewek cantik, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Begitu ada kipas anginnya tidak ada colokannya. Dasar Wartiem. Ya dicolokin yang mata nih Wartiem ya bisa ya. Ya Allah, kiai ini ganteng temen kipas angin ini pink. Nama kipas anginnya GMC, Gus Miftah coy. Gak ada colokannya mbak. Colokan ngirungmu pak ya. Burungnya Wartiem pesek temen ya. Kurang ngajar, irungnya amblas. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa harus saya sampaikan? Karena dari pandangan mata dan pendengaran telinga akan mempengaruhi suasana hati kita. Maka cepet temen ya mau ngurus wak kayak apa dibalik mbaknya ngaji nih aku ngurusi kipas angin teman-teman. Ayo kamu mundur dikit, jeleknya kelewatan. Udah saya mau berdiri aja biar dekat kipas angin. Gimana? Bagus kan badan gue? Seksi mata nih. Masa saya tadi naik panggung pakai kacamata bawa tongkat, yang di belakang teriak, wow si buta dari gua hantu. Kamu tahu siapa yang digendong si buta dari gua hantu? Nih orangnya nih. Ya. Udah, kita lanjut. Kamu tukang foto ya. Pokoknya cintaku padamu seperti kamera. Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Tindak pun ibu ngising, ya mereka, ibunya pada ngising. Ya nggak apa-apa ngising, rasa pamit ya. Wongnya silit-silitnya dewek ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya pengen malam hari ini kita semuanya mempunyai hati yang berkualitas. Pandangan mata dan pendengaran telinga
akan mempengaruhi kualitas hati dan pikiran kita. Maka kenapa kemudian Rasulullah mengatakan di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, kalau dia baik, baik secara keseluruhan, kalau dia buruk, buruk secara keseluruhan. Ala wayal qalbi, segumpal darah itu namanya hati. Yang pergi tolong hati-hati. Yang di hati, kapan kita pergi? Ya. Kata-kata. Kamu mau ngomong apa, saya pasti punya quote-nya. Karena acara saya di TV itu adalah menuntut saya untuk bikin banyak quote. Oh, makanya saya punya banyak quote. Makanya kamu yang merasa tidak cantik, gampang santai saja. Cantik itu dari 3 hal. Dari dananya, dari sananya, dan dari letak kameranya. Nah, makanya cantik itu relatif, ya kan? Photoshop itu alternatif. Kalau ibu-ibu ini jelas, cantik itu relatif. Bedak FIFA nomor 4 adalah alternatif. Wah. Bedaknya karungan. Regane 1.500-an. Kayane jilbabe pink lah, sing pakai ya pink ya. Di dalam tubuh manusia ada segumpal darah, kalau dia baik, baik secara keseluruhan, kalau dia rusak, rusak secara keseluruhan. Ala wayal qalbi, segumpal darah itu namanya hati. Maka kualitas hati seseorang yang akan menentukan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Itulah kenapa kemudian kita mempunyai kewajiban untuk menjaga hati. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, mauwal ismu, wahai Nabi, dosa itu apa? Apa jawaban Rasulullah? Al ismu mahaka fi sadrika wa karita ayataliya alaihin nas. Yang namanya perbuatan dosa itu adalah ketika kamu melakukan sesuatu, hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Anda punya suami selingkuh, pasti hatinya merasa tidak nyaman. Kok hati saya selingkuh nyaman, Gus? Berarti kamu selingkuh sudah menjadi kebiasaan. Maka saya tidak setuju diam itu emas. Karena orang selingkuh itu biasanya diam. Siapa bilang diam itu emas? Berarti orang selingkuh itu emas. Karena orang selingkuh biasanya diam. Orang bilang waktu adalah uang. Jadi kalau kamu ngajak teman pergi, yuk kita pergi. Sorry saya nggak punya waktu. Berarti temanmu nggak punya uang. Makanya cowok harus paham. Cewek itu paling benci dengan cowok model 3. Omong kosong, otak kosong, dan dompet kosong. Kamu tahu nggak? Uang itu dari 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 pasti ada gambarnya cewek menari. Kecuali uang 1.000, Patimura bawa pedang. Uang 100.000 sampai 2.000 semuanya ada gambar cewek menari. Kenapa? Karena hanya uanglah yang bisa bikin cewek bahagia dan happy. Tuh dengerin, kamu harus paham, cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Lah, lemu nih. Tanggin tung. Dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Makanya kenapa kemudian hati ini harus dibiasakan dengan amal kebaikan. Termasuk apa? Hati yang ta'alluq billah, ta'alluq bir Rasulillah. Hati yang senantiasa terpaut dengan Allah dan hati yang senantiasa terpaut dengan Rasulullah. Maka ketika satu hari, yauma la dzilla illa dzilluh, satu hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Salah satunya apa? Rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi ada 7 golongan yang dia akan mendapatkan golongan di mana hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Salah satunya lagi apa? 2 orang saling mencintai, ketika salah satunya ngajak maksiat dia mengatakan inni akhafullah, sorry aku takut dengan Allah. Jadi kamu pacaran, pacar kamu ngajak
Kamu bilang, sorry, ini akhafullah, aku takut dengan Allah. Kalau kamu nggak mungkin, nggak diajak saja mapan. Makanya mbak-mbak dilihat, kalau dia cowok mencintai kamu, lihat apakah dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya, itu berat menjadi imammu. Yang kemarin kurang ajar temennya Inyong, WA karo cewek, dek, aku pengen kamu jadi makmumku, aku jadi imammu. Ceweknya jawab, sorry mas, aku udah sholat. Aduh, angel temen ya. Kalian harus paham mas, cewek itu suci seperti sajadah. Maksudnya apa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Wah. Maka kamu jangan macem-macem dengan cewek. Seneng halalkan. Masa cowok bilang apa? Lautan kan ku seberangi, lah gunung kan ku daki. Halalan dobos. Kau asing perek gue reso marani. Ngomong sing ora-ora. Cangkem codot. Jaga kualitas hatimu. Bagaimana caranya? Biasakan hati ini dengan perbuatan-perbuatan baik. Kenapa? Karena qalbun mukmin baitullah. Hatinya orang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Maka kalau kamu punya masalah, punya sesuatu, pasti orang tuamu akan mengatakan begini, tanyakan kepada hati nuranimu. Karena apa? Perjalanan hidupmu tergantung hatimu. Dilihat hatinya. Kamu diajak ngaji seperti ini nyaman apa enggak? Kalau nyaman, berarti ada tanda-tanda kebaikan di dalam hatimu. Kalau kamu diajak ngaji enggak nyaman, pengennya cepat pulang, bokongnya panas, tungkaknya diselonjorke, wongnya ya teka, ya melu guyu, bajunya ya kembang-kembang, cangkemnya ya maskeran, ya lungguhnya ngarep dewek, jilbabnya pink, sempaknya ya pink. Masa anaknya pengajian yang kiye ini ngarep dhewe kayak gie. Iya. Angel. Kalau kita merasa nyaman seperti ini, berarti apa? Di dalam hati kita ada nur, ada hidayah dari Allah. Hati yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka diajak selawatan ayam. Begitu ada orang teriak, "Shallu ala Nabi Muhammad," hatinya dengan sigap menjawab, "Shallu alaih." Hatinya terpaut dengan Rasulullah. Maka saya itu bangga banget dengan istri saya. Kenapa? Istri saya itu saben hari baca sholawat minimal 15.000 kali. Itulah alasan kenapa istri saya tidak bisa dipoligami. Karena istri saya sholawatnya lebih kenceng daripada saya. Jadi setiap saat mulutnya komat kamit baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Tak keloni bae. Sallallahu ala Muhammad. Karena istri saya memang ahli sholawat. Sehari minimal 15.000. Maka ibu-ibu punya anak yang kemudian Anda anggap anaknya nakal, begitu tidur kamu pegang kepalanya, kamu usap jidatnya, kamu sholawati Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh solehah. Al-Fatihah. Bapak juga begitu. Anda punya istri cerewet gampang, turu cekel cangkeme, sholawati baik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bojone nyong ora cerewet. Al-Fatihah. Sudah disolawati, sudah difatihai, masih cerewet gampang, tambah yasin saat tahlile. Orang NU dilawan. Modal kamu hidup sekarang gak usah banyak-banyak. Cukup jaga cintamu di dalam hatimu kepada Allah dan Rasulmu. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi apa? Idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku, maka aku mencintai hambaku. Wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu. Tatkala hambaku membenci aku, maka aku benci ketemu dengan hambaku. Ini kan peresmian masjid nih, masjid Maksudi. Bagaimana kamu bisa tahu hatimu cinta atau benci sama Allah? Kamu tes ketika mendengar adzan.
Kalau dengar adzan hatimu nyaman, berarti kamu mencintai Allah. Tapi kalau dengar adzan hatimu susah, berarti kamu benci dengan Allah. Kita tekan dengar adzan kadang-kadang gak nyaman. Allahu Akbar, lagi di pasar. Jawabannya apa? Adzan maning. Keprimen ya. Wartiem. Adzan maning. Jadikan suara adzan adalah suara terindah dalam hidupmu. Begitu kamu mendengar suara adzan, itu lebih merdu dibandingkan lagu mendung tanpa udan. Itu adalah sumber suara yang paling indah yang selalu kita nantikan. Apapun pekerjaanmu lupakan demi adzan. Apapun aktivitasmu tinggalkan demi adzan. Lah wae dhewe ki seneng krungu adzan mung pisan tok. Kapan adzan maghrib bulan puasa? Itu pun bukan karena sholatnya, tapi karena berbuka puasanya. Bila perlu maghribnya ikut Bali, imsaknya ikut Medan. Ini masalah. Makanya Pak Nugrah, kalau pengen Masjid Maksudi ini makmur dan banyak jamaahnya, gampang. Jadikan orang-orang di sekeliling masjid mencintai masjid. Caranya bagaimana? Cari tukang adzan yang suaranya bagus. Kadang-kadang masjidnya keren, masjidnya bagus, speakernya bosok. Mau khotbah Jumat kresak. Subuh-subuh sing adzan wong tua. Bang. Bang. Lo kayak gitu yang mau berangkat siapa ke masjid? Bilal bin Rabah itu muadzin tukang adzan. Kenapa dia menjadi idola masyarakat Madinah? Karena ketika mengumandangkan adzan suaranya keren. Maka ketika orang mendengarkan adzannya Bilal bin Rabah langsung tersentuh hatinya. Lo kalau kayak wong tua umur 70 tahun adzan ya, sepikir kresak subuh katisen pisan. Allah bang. Yang muda-muda kamu adzan. Di sini habis adzan ada puji-pujian. Puji-pujian yang keren. Habis adzan pujiannya ya Allah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Wong Cirebon pisan, ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekadang dosa inyong lan dosane bapak biung inyong. Malaikate mbaten cangkeme inyong bae. Apa? Ingsun, inyong ngomong apa? Saya ngomong apa? Oh di sini ingsun. Saya tadi ngomong apa? Yo men cangkem-cangkeme dewek. Senengane ngatur-ngatur kiai. Ngeyel tak rabi kapok Rika. Langsung bilang mau, aduh. Oh mau. Ih, aku takut. Aku takut nggak bisa nolak. Kamu janda ya? Tahu kelihatan suaranya ngebas. Mau. Waria matane. Saya itu senang kalau ngaji ketemu janda. Karena hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Kalau di Cirebon banyak jamur, janda di bawah umur. Kalau ini jelas rojali, rombongan janda liar.
Hatinya ini berkualitas, mendengar asma Allah dikumandangkan sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Ada ciri-ciri orang beriman di dalamnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu ketika disebutkan asma Allah bergetarlah hatinya. Itu berarti hatimu hidup. Maka ada istilah hati yang hidup, ada istilah hati yang mati. Hati yang hidup itu hati yang seperti apa? Hati yang ketika disebutkan asma Allah bergetarlah hatinya. Allahu Akbar. Hatinya bergetar. Kayak kamu dengar suara cewek yang kamu cintai. Wow. Janda nggak apa-apa. Kalau kamu nikah dengan janda bersyukurlah. Minimal dia jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Janda semakin Honda. Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan asma Allah bergetarlah hatinya. Sehingga apa? Nggak ada satu urusan pun di dunia ini yang membuat hati kita galau dan resah. Urusan apapun, termasuk menghadapi pandemi, kita enjoy. Kenapa? Karena di dalam hati kita ada Allah. Maka dikatakan apa? Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan kepada kami, termasuk pandemi. Santai saja. Hari ini kita khawatir banget, paranoid. Apa coba? Nanti kalau ini nggak segera berakhir, besok hidup kita bagaimana? Hidup kamu itu sudah ada yang ngatur. Sama jodoh kamu itu sudah diatur. Artinya kalau kamu belum ketemu jodoh, barangkali kamu yang susah diatur. Kalau jodoh itu pasti ketemu. Kamu jodohnya Wartiem, pasti ketemu. Di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Acara selanjutnya pergantian kopi. Wah keren. Namanya masih apa ini? Mas Rizal, bajunya NO. Saya doakan masuk surga. Nah, bajunya. Illa ma kataballahu lana. Kita menjadi pribadi yang optimis gitu loh. Coba sekarang dijawab. Ini pertanyaan ilmiah. Bayangkan kalau Anda berada di sungai naik perahu, perahunya bocor. Di samping perahu itu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Apa? Bunuh buayanya. Kamu salah. Bayangkan kalau kamu berada di tengah sungai, naik perahu, perahunya bocor. Di samping perahu itu banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya benar. Berhenti membayangkan. Hari ini orang banyak khawatir dengan masa depannya apa? Karena bayangan-bayangan yang belum pasti terjadi. Maka Gus Miftah sering mengatakan apa? Kecemasan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kamu buang-buang waktu untuk cemas, mendingan mempersiapkan diri untuk menghadapi. Kondisi seperti ini sudah atas